Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Purnamasari. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang strategi pembelajaran kooperatif. Bagi teman-teman yang belum mengetahui apakah itu strategi pembelajaran kooperatif, ikuti terus ya video saya. Strategi pembelajaran kooperatif yaitu rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh peserta didik dalam kelompok untuk memudahkan tercapainya tujuan pembelajaran. Maksudnya, kegiatan pembelajaran di kelas dilakukan dalam kelompok untuk memudahkan peserta didik untuk memahami pelajaran yang akan dipelajari tersebut. Karakteristik strategi pembelajaran kooperatif. Yang pertama, pembelajaran dalam bentuk tim. Ada ketentuannya, yaitu anggota harus giat belajar, anggota heterogen, kelompok harus kompak dan bertanggung jawab, serta yang terakhir adanya kesadaran untuk memberi dan menerima. Yang kedua, memiliki prinsip manajemen kooperatif. Manajemen memiliki 4 pilar yang menjadi fungsi manajemen, yaitu fungsi perencanaan, fungsi organisasi, fungsi pelaksanaan, dan fungsi kontrol. Yang pertama, fungsi perencanaan. Adanya fungsi ini agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Yang kedua, fungsi organisasi. Adanya fungsi ini agar ada aturan mekanisme tugas, pembagian tugas, dan tanggung jawab, serta komunikasi yang harmonis. 3. Fungsi pelaksanaan. Fungsi ini mengacu pada pembelajaran yang membuat siswa aktif, inovatif, kreatif, dan efektif. 4. Fungsi kontrol. Fungsi ini sangat penting dalam pembelajaran ini. Karenanya harus ditentukan kriteria keberhasilan baik melalui tes maupun non-tes. Kriteria ketiga, kemauan untuk bekerja sama. Nah, ada cara memelihara kemauan bekerja sama tersebut, yaitu pembagian tugas, rasa tanggung jawab, jadwal penyelesaian tugas, dan saling membantu. Keempat, keterampilan bekerja sama. Untuk itu, kemampuan dan keterampilan bekerja sama dalam kelompok sangat dibutuhkan agar dapat menyumbang ide, mengemukakan pendapat, dan dapat memberikan kontribusi keberhasilan kelompok. Selanjutnya, prinsip model pembelajaran kooperatif. Yang pertama, prinsip ketergantungan positif. Dalam model pembelajaran kooperatif, keberhasilan pembelajaran sangat tergantung pada usaha, aktivitas, serta kontribusi setiap anggota kelompok. Oleh karena itu, semua anggota kelompok harus menyadari adanya saling ketergantungan satu sama lain dalam meraih keberhasilan belajar. Kedua, prinsip tanggung jawab perseorangan. Untuk meraih keberhasilan pembelajaran dalam model pembelajaran kooperatif, maka setiap anggota kelompok harus memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugasnya, dan nanti guru akan memberikan penilaian secara individual ataupun kelompok. Ketiga, prinsip interaksi tatap muka. Di dalam model pembelajaran kooperatif memerlukan interaksi tatap muka di dalam akses pembelajarannya. Interaksi tatap muka ini memberikan pengalaman berharga, yaitu saling menghargai dan peduli sama dengan anggota kelompok. Keempat, partisipasi dan komunikasi. Dalam pembelajaran kooperatif, dapat melatih siswa untuk mampu berpartisipasi dan komunikasi. Artinya, peserta didik agar mampu memberikan pendapat, gagasan, saran, termasuk juga kemampuan menanggapi atau memberikan sanggahan kepada kelompok lain. Selanjutnya, prosedur strategi pembelajaran kooperatif. Yang pertama, menetapkan tujuan pembelajaran, aktivitas, dan penghargaan, yaitu guru menyampaikan tujuan pelajaran yang ingin dicapai pada pelajaran dan jenis aktivitas yang sesuai dengan mereka. Dan guru mencari cara untuk menghargai upaya atau hasil belajar siswa baik individu maupun kelompok. Yang kedua, komposisi kelompok. Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana caranya membentuk kelompok belajar dan membantu setiap kelompok agar melakukan transisi efisien. Ketiga, kerjasama yang efektif. Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana cara anggota kelompok harus bekerja sama antara satu dengan yang lainnya. 4.
keempat, perilaku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima. Guru harus memberikan penjelasan secara tegas tentang dalam kelompok dan menetapkan peraturan untuk pemfungsian kelompok dengan tepat sebelum kelompok mulai mengerjakan tugasnya. 5. Periode percobaan dan umpan balik. Guru harus memberikan umpan balik kepada kelompok tentang kualitas kelompok dan kinerja individu. 6. Bantuan dari guru kepada siswa. Guru memberikan bantuan kepada siswa yang mempunyai masalah belajar ketika hal itu diperlukan. 7. Melakukan evaluasi. Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dikerjakan atau masing-masing kelompok yang mempresentasikan hasil kerjanya. Selanjutnya, keunggulan dan kelemahan strategi pembelajaran kooperatif. Keunggulannya, siswa dapat berperan aktif dan mengeksplor dirinya sendiri. Siswa belajar bertanggung jawab, siswa dapat belajar arti perbedaan, siswa dapat menghargai diri sendiri. Pembelajaran kelompok mendorong komunikasi antar siswa. Kelemahannya, butuh waktu lama untuk memahami filosofi belajar secara kooperatif. Sulit untuk melakukan tutor sebaya yang efektif, dan dalam evaluasi sulit untuk memberi penilaian yang objektif secara individual, karena dalam pembelajaran kooperatif lebih menonjolkan bekerja sama atau kerja kelompok. Selanjutnya butuh waktu lama untuk mengembangkan kesadaran. Demikian akhir pembahasan saya mengenai strategi pembelajaran kooperatif. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.